Jadi, setelah teman-teman sudah mendefine gridnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman perlu memodelkan material dan penampang yang teman-teman gunakan. Jadi, caranya itu teman-teman klik define. Jadi, ini ada di toolbar di atas. Terus teman-teman langsung klik material properties, klik klik add new material, terus disesuaikan dengan material yang teman-teman gunakan. Contohnya, ini ada beton. Nah, beton tuh kan ada dua jenis ya, ada yang 35 MPa, ada yang 30 MPa. Nah, itu teman-teman berarti misalkan buat yang 35 MPa. Ini teman-teman ganti material type-nya jadi konkrit, terus di okein. Nah, namanya diganti jadi beton 35 MPa. Ini dibiarin aja. Terus yang perlu diganti itu adalah massa jenisnya. Nah, jadi teman-teman klik dulu specify mass density, massa jenisnya. Ini kan 2400 kg per meter kubik. Masukin di sini. Nah, selanjutnya untuk modulus elastisitas itu kan rumus ya. Rumusnya itu 4700 akar FC prime. Nah, itu teman-teman bisa langsung input aja di items-nya. Jadi, cara inputnya teman-teman klik aja 4700 dikali atau bintang square, buka kurung, FC prime-nya kan 35, tutup kurung. Nah, ini di enter aja, nanti bakal kehitung sendiri. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman ubah adalah modify material property design data. Jadi teman-teman klik ini, terus ini kan ada specified concrete composite strength. Ini teman-teman ganti jadi 35 MPa sesuai dengan material yang teman-teman gunakan. Nah, setelah itu sudah selesai untuk define material pertama. Untuk define material selanjutnya yaitu beton 30 MPa, teman-teman bisa langsung klik add copy of material. Namanya diganti jadi beton 30 MPa. Nah, ini kan udah sama ya, udah 2400. Jadi yang perlu teman-teman ganti adalah modulus elastisitasnya. Jadi 4700 dikali akar 30. Nah, setelah itu di desain properties data juga diganti jadi 30. Oke. Nah, setelah itu kan teman-teman perlu mendefine juga baja tulangan yang teman-teman gunakan. Nah, itu bisa diklik add new material, terus material type-nya diganti jadi rebar. Jadi ini jangan salah ya teman-teman, rebar sama steel tuh berbeda. Jadi kalau steel tuh profil, ngomongin struktur baja, sedangkan rebar itu baja tulangan yang digunakan dalam beton biasanya. Nah, ini diklik OK, namanya diganti jadi baja tulangan 420 MPa. Nah, ini kan berat jenis baja tulangannya 7850. Ini teman-teman ganti juga di specify mass density jadi 7850. Modulus elastisitasnya 200.000, jadi teman-teman ganti E-nya jadi 200.000. Terakhir, di design properties data, ini teman-teman ganti nilai FY-nya. Kan diketahui FY-nya 420. Nah, ini teman-teman masukin 420. Nah, sebenarnya ini FU, FYE, FUE ini teman-teman bisa langsung masukin 420 aja semuanya. Karena sebenarnya parameter yang diperlukan itu cuma si FY-nya aja. Sisanya kayak nggak gitu diperlukan kalau kalian mendesainnya di items. Nah, ini di okein aja. Terus udah di okein dan oke lagi. Nah, jadi teman-teman udah mendefine material yang akan teman-teman gunakan dalam tugas besar ini. Selanjutnya adalah teman-teman harus mendesain penampang yang akan teman-teman gunakan, yaitu ada di define juga. Terus tepat di bawah material properties itu ada section properties. Terus teman-teman klik frame sections. Jadi ini digunakan untuk mendesain, maksudnya membuat penampang kolom, balok, dan balok anak. Nah, ini teman-teman bisa add new properties. Terus ini beda ya, concrete rectangular. Ambil yang ini, yang rectangular section, concrete. Nah, jadi misalkan pertama teman-teman udah prelim nih, udah nge-prelim dimensi baloknya. Misalkan dimensinya tuh 600 kali 300. Nah, namanya dibuat jadi kayak gini. Terus jangan lupa untuk material balok itu kan FC prime-nya 30 MPa. Nah, ini teman-teman ubah materialnya jadi beton 30 MPa. Terus
Untuk tebal, maksudnya untuk ketinggian, lebar dan tingginya itu teman-teman sesuai dengan dimensi baloknya. 600 kali 300. Nah, ini ada previewnya. Terus yang perlu teman-teman define itu adalah properties modifier-nya. Nah, ini teman-teman harus ngikutin standar SNI di tabel ini. Jadi di tabel ini di state bahwa momen inersia yang diizinkan untuk analisis elastis pada level buatan faktor adalah sebagai berikut. Jadi kan sebenarnya analisis yang teman-teman lakukan itu ini ya analisis elastis pada level buatan faktor. Jadi harus disesuaikan. Nah, untuk si balok momen inersianya itu 0,35 IJ. Nah, ini teman-teman harus menyesuaikan berarti nilai momen inersianya. Nah, di di input ini, momen inersia itu kan ada dua ya, momen inersia about to axis and three axis. Itu teman-teman ubah dua-duanya aja, jadi 0,35 dan 0,35. Nah, sebenarnya untuk torsi, teman-teman juga harus langsung ubah jadi 0,25. Jadi ini sebenarnya diperlukan untuk nanti. Tapi sekarang ini ya udah dibuat aja dulu 0,25. Nah, sebenarnya di sini ada tambahan juga. Kayak kalau di sini tuh di state juga bahwa em, jika balok teman-teman dianggap sebagai balok T, kan biasanya kalau di kondisi nyatanya balok dan pula dicor secara monolit. Berarti kan balok itu sebenarnya bukan balok persegi panjang, tapi merupakan balok balok T. Nah, kalau balok T, teman-teman bisa pakai tuh nilai si properties modifier inersia itu 0,7. Nah, tapi di tugas besar ini kita pakai yang 0,35 aja. Ini juga lebih konservatif. Nah, ini setelah ini teman-teman okein. Terus untuk reinforcement-nya, ini modify rebar. Ini pakai yang design only untuk beam karena balok. Terus longitudinal bar-nya disesuaikan pakai baja tulangan yang udah di define sebelumnya. Terus di okein. Oke lagi. Nah, untuk balok anak ini bisa langsung add copy of property. Namanya diganti jadi balok anak. Misalkan teman-teman udah nge-prelim juga nilai balok anaknya tuh berapa dimensinya. Katakanlah 400 kali 200. Nah, untuk material kan sama aja. Untuk section dimensionnya perlu diubah juga tuh. Jadi 400 kali 200. Property modifier-nya udah sama untuk balok, jadi nggak usah diubah. Reinforcement-nya juga udah aman. Jadi tinggal oke aja. Nah, selanjutnya teman-teman perlu mendefine si kolom. Jadi itu bisa juga sih add copy of property, namanya diganti jadi kolom. Nah, ini juga sebenarnya harus di prelim dulu dimensinya berapa. Nah, misalkan teman-teman dapat dimensinya itu 500 kali 500. Nah, itu kan materialnya harus disesuaikan juga untuk kolom ini. Kok tekan butonnya adalah 35 MPa. Jadi diubah jadi 35 MPa. Untuk section dimensionnya juga diubah jadi 500 kali 500. Untuk property modifier-nya, ini teman-teman perlu sesuaikan lagi. Jadi kan balik lagi ke tabel ini. Kalau untuk kolom, dia tuh momen inersia itu lebih kecil, 0,7 IG. Jadi teman-teman bisa langsung masukin 0,7, 0,7. Nah, untuk torsional constantnya ini sebenarnya satu aja sih, nggak perlu dikurangin. Nah, ini kalau teman-teman bingung, maksudnya kenapa si balok ini momen inersianya lebih kecil, sedangkan di kolom itu lebih besar, alasannya adalah sebenarnya elemen balok ini kan elemen lentur. Nah, elemen lentur itu kan dia tuh bakal ini ya, kalau di Ansur kan kita belajar semakin besar momen dia dalam momen dari suatu balok, itu berarti lendutan yang terjadi juga makin besar. Terus kalau lendutan si baloknya besar itu dia most likely bakal crack. Jadi ini nih kayak efek dari crack simple ya. Nah, kalau kolom nih kayak less likely untuk crack dibandingkan balok. Makanya momen inersia itu bisa lebih besar. Nah, ini oke aja. Ini reinforcement-nya teman-teman sesuaiin aja. Ini diganti jadi kolom. Ini reinforcement to be design. Jadi dibiarin aja. Ini oke. Oke lagi. Ini yang udah apa ya?
yang bukan teman-teman define sebenarnya bisa di delete aja sih, biar lebih rapi. Nah, udah kayak gini, teman-teman klik OK. Terus, setelah itu teman-teman juga perlu mendefine si pelat ini. Ini kan pelatnya 30 MPa. Nah, itu caranya teman-teman klik define, section properties, itu ada slab sections, diklik aja, add new property. Nah, teman-teman klik pelat. Nah, ini tebalnya juga harus di prelim. Misalkan teman-teman udah dapat tebalnya itu 120 mm gitu. 120. Nah, itu teman-teman perlu sesuai juga materialnya, pakai beton 30 MPa. Untuk modeling type-nya ini dibiarin aja Celtin, jangan diubah pakai Celtin. Sebenarnya intinya ini si pelatnya bisa nahan momen lah kalau di Celtin. Terus untuk si thickness ya teman-teman ubah jadi 120, menyesuaikan nilai prelimnya. Nah, terus ada satu lagi yang penting yaitu modifiernya. Ini diklik. Nah, untuk pelat ini modifiernya itu lumayan banyak. Nah, ini ada referensi dari CSI-nya sendiri, si ITEPS-nya sendiri. Itu katanya kalau teman-teman pakai memodelkannya sebagai shell. Nah, ini kan pelatnya kita model jadi shell. Nah, itu si F11, F22, F12, F11, F22 sama M12-nya harus bernilai 0,25. Nah, dalam kasus ini berarti kan yang ini ya, dari paling atas teman-teman harus ubah semua 0,25, 0,25 hingga yang ini bending M12 direction. Nah, udah kayak gini bisa di okein aja, okein lagi. Ini ini delete aja um, yang udah dari sananya. Terus di okein. Coba ya kita cek lagi. Nah, ini harusnya teman-teman udah selesai sih mendefine material dan tampangnya.